Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. lagi dengan kami Yudi Dengan saya Hasan ya pemirsa. di channel Ayah Kreatif Kreatif Media Media. Podcast Podcast Anak Anak Medan. Medan. Ya, kami menyapa dulu para pemirsa Iya betul pemirsa. semua channel Ayah dimanapun anda berada. Semoga dalam keadaan sehat Sehat selalu. walafiat selalu. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah Mendukung, channel Ayah Kreatif Media melalui subscribe, like, nonton, ya, komen, share, ya. komen, segala macam ya. Iya. Kali ini episode ini kita sedikit berbeda di outdoor kami ya. Iya. Di Stadion Utama Sumatera Utara. Susu. Lihat, Kenapa di sini? Nah, nanti kita kulik-kulik ya. Iya. Karena kebetulan di tahun 2026 nih Sumatera Utara dipercaya oleh PSSI sebagai tuan rumah Iya. Asian Boys Championship. Boys Championship. Ya. Atau yang kita sebut Piala AFF usia 19 tahun. Benar. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Sumatera Utara bisa menyelenggarakan event berskala internasional sini. Ini juga ada permintaan juga sebenarnya nih dari pemirsa kita dari Jakarta ya dan Bekasi. Mohon untuk syuting di stadion utama. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita sapa ya pemirsa kita ya. Bung Kosmas ya, Bung Kosmas Rumanggal ya. Ini permintaannya udah kita penuhi ya. Dari stadion. Stadion ini gimana caranya? Coba. Iya. Ketua, sedikit ketua. Iya. Cara dari di mana nih stadion Sumatera Utara? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa ya. Ini saya ceritakan sedikit ini ya. Megah ya situasi bisa megahnya seperti ini. Ini suatu kebanggaan juga nih bagi Sumatera Utara ya. Umumnya ya, khususnya di Serdang ini ya. Jadi untuk stadion utama sendiri ini letaknya di Desa Sena ya, Desa Sena, kecamatannya di Kecamatan Batangkuis ya, pemirsa, Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Ini dibangun pada masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin ini. Ya, dari gubernurnya Pak Edi Rahmayadi, ya benar pemirsa. Jadi dibangun dalam rangka persiapan untuk PON kemarin yang 21 Aceh Sumatera. Dan sudah sukses ya dilaksanakan ya. Sudah sukses. Benar. Inilah venue untuk cabur sepak bola. Sepak bola. Jadi pembukaan pun sini tuh. Benar. Jadi ini mulai pembangunannya itu di Agustus tahun 2020 ya. Terus start di September 2023, selesai di September 2024. Lalu diresmikan ya oleh Pak Presiden pada saat itu di tanggal 15 Oktober 2024. Jadi untuk stadion ini sendiri ya pemirsa berkapasitas tuh 25.750 penonton. 25.750 penonton ya pemirsa. Fasilitas di dalam ini bertaraf internasional. Sangat lengkap. Sudah standar FIFA. Standar FIFA. Jadi ini satu kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya dari Serdang. Punya stadion yang kayak gini. Benar. Ya. Dan ini berada di Sport Center Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk semua cabang olahraga ada di sini. Ada. Terkhusus ya stadion utama ini sepak bola. Ini markas untuk PSMS kita juga ya. PSMS Medan juga. Iya kemarin ya PSMS di sini. Waktu Liga 2. Iya. Dia di sini. Jadi base camp untuk Ayam Kinantan ya, yang kebanggaan Sumatera Utara ya. Ini kan karena dalam suasana turnamen AFF 19 tahun ini. Iya. Perlu bisa ketahui, Indonesia sudah 2 kali tampil. Tampil benar. Melawan Myanmar dan Timor Leste. Dan menang dengan 3-0. Walaupun sekarang di klasemen masih peringkat kedua, kalah selisih gol dari Vietnam. Tapi tetap semangat tuh adik-adik kami. Benar. Timnas. Jangan patah semangat ya. Dan penonton nanti lawan Vietnam. Iya. Riba Sude kalau kata orang. Iya. Riba Sude. Ini keras memang Vietnam ini. Jadi apapun ceritanya, jangan takut. Sumatera Utara mendukung timnas. Masyarakat Sumatera Utara khusus dari Serdang Medan mendukung. Nah turnamen ini
diselenggarakan di 2 kota. 2 kota ya. Sumatera Utara, Medan dan Deli Serdang, benar. Terdiri dari 3 pool. Indonesia tergabung di grup A. Iya benar. Bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Jadi hari Minggu besok ya, saksikan pemirsa ya. Ini harus diramaikan di stadion. Harus diramaikan. Ini rival keras ini Vietnam ini. Ya kan, bagi masyarakat semua pencinta timnas. Kan? Biar down Vietnam, biar kan? Down Vietnam. Karena waktu jumpa semalam jumpa Myanmar ya. Ya. Menang 3-0 itu hampir mencapai 18.000 ya. Penontonnya. Ludes tiket. Tiket tidak bisa banyak yang masuk. Banyak nggak bisa masuk ya. Memang harus jauh-jauh hari dipesannya. Ini kemungkinan pun untuk pertandingan besok. Ludes. Udah nggak ada lagi tiket ini. Kita harapkan sold out juga. Sold out sudah jelas. Sehingga semangat adik-adik kita. Iya, tetap semangat adik-adik kita. Ya berjuang terus. Iya. Bisa menang lah Vietnam lah berapa. Benar. Berapapun skornya nggak masalah. Dan ini wah timnas kita yang U19 ini ada membawa ini juga beban mental juga sebagai juara bertahan Pak. Iya. Jadi berat ya memang. Iya. Tapi karena timnas junior, kalau timnas Indonesia junior ya, sudah banyak berprestasi. Banyak sekali prestasinya. Ya, memang yang senior Iya. Tapi walaupun gagal kemarin nggak apa-apa. Ya bayangkan aja wah. Untuk timnas senior kita kenapa gagal di penyisian? Berat sekali lawannya. Bayangkan wah dengan Iran, dengan Uzbekistan dan Yaman wah. Sampai bukan tanggung-tanggung wah. Ronde 4. Tidak ada negara ASEAN yang sampai ronde 4. Benar. Sampai ronde 3 aja itu Vietnam. Vietnam itu benar ya. Kita yang baru ronde 4. Apa ya? Perdana ya? Ronde 4. Itu sudah prestasi luar biasa tuh Indonesia. Dan semuanya all out. Skill. Saya kita kita bahas ini mengenai timnas U19 ini memang prestasinya udah zaman Evan Dimas juara. Evan Dimas juara bener. Zaman Bagus dan Bagas Kapa juara juga di Sidoarjo. Dan kali ini yang melatih timnas U19 Coach Noparianto. Coach Noparianto. U17 dulu dia naik U19. Naik ke U19. Dan rata-rata skuad timnas ini pun banyak dari U17 ya. Yang Piala Dunia kemarin. Iya. Untuk informasi juga, stadion ini selain menggunakan PON, pernah digunakan persiapan Piala Dunia. Iya. U17. Nah, waktu itu Indonesia belum beruntung. PSSI berikut turnamen, kalah di final. Ya, dengan tim dari Afrika ya. Kalau dengan tim Afrika ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang timnas ya, banyak terorisnya dan apa ya, gimana ya, lika-likunya banyak sekali. Iya. Kita sebagai pecinta timnas Indonesia dari dulu ya kan. Tetap setia sampai sekarang ini ya. Kita harapkan anak-anak kami nanti main aja. Main apa saja. Iya. Ya kan? Hasil belakangan. Yang penting tunjukkan semangat. Dan yang membanggakan lagi. Ada 2 putra daerah di timnas. Putra daerah di timnas. Yang satu bermarga Siregar. Apa kami dia kan? Dan dia mencetak gol lawan Timor Leste kemarin. Satu lagi anak legenda timnas. Legenda PSMS. Iya, sama dua. Anak Legimin Raharjo. Ikut di sini. Jadi bayangkan pemirsa ya, ini antusiasme ya warga semua udah bisa dibayangkan ini ya, supaya timnas kita U19 ini yang all out juara. Dan memang diunggulkan. Iya. Mungkin dia lawan kita Thailand atau Australia. Bener. Nah, karena Australia ikut juga. Iya. Australia dikenal sebagai tim yang kuatnya. Benar lah, udah kita lihat ya bagaimana kiprahnya ya. Dan dia lolos Piala Dunia kan. Lolos Piala Dunia ya Australia kan. Jadi tapi kita kan patah semangat. Maju tak gentar. Skuadnya bukan skuad kaleng-kaleng. Dari Piala Dunia kemarin campur lagi. Pemain-pemain naturalisasi. Iya, dengan pemain naturalisasi ya. Nah, jadi yang paling bakal kita tadi. Siregar mencetak gol. Kemarin ya kan. Dia kita saksikan sama-sama ya pemirsa ya. Dari
Persija dia, Pak. Di Persija main. Di Persija dan dia mencetak gol di sini. Ini cukup bangga. Dan untuk masyarakat, kita terima kasih juga kepada PSSI yang udah mempercayakan Sumatera Utara. Pada Sumatera Utara ya. Benar. Ini kebanggaan, Pak. Iya. Karena nggak gampang. Selama ini kan di Jawa tuh. Iyalah. Ya bayangkan untuk mengadakan event seakbar ini ya. Benar. Selama di Jawa ini udah ke daerah turun ya. Dan ditambah Australia. Nah, jadi kita harapkan untuk masyarakat bisa mensukseskan dengan menonton timnas, dengan menjaga kebersihan lingkungan apa segala macam ya. Dan kita harus apresiasi juga nih suksesnya ini event U19 Boys Championship ini nggak terlepas dari peran aparat juga dalam mengamankan. Polda Sumatera Utara. Iya, Polda Sumatera Utara, TNI juga ya. Itu dalam memang benar-benar mengamankan untuk pengamanannya ya. Kalau dari Polda sampai turun anjing K9. Iya, turunkan ya. Khusus untuk anti melacak teror ya, bom segala macam ya. Agar aman lah pelaksanaan. Iya, memang ini ya kan. Bukan tanggung-tanggung memang mengamankan ini. Juga kita sangat bangga dan berharap bahwasanya bisa kapan-kapan timnas senior yang main. Iya, itu kita harapkan sekali. Dari PSSI ya. Karena janganlah asik di Jawa aja. Iya. Ini harapan kami ya bagi masyarakat Indonesia. Mungkin bisa di Kalimantan, Stadion Bataka. Itulah kita harapkan nanti ke depannya. Suatu saat nanti Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia mungkin ya. Karena antusias masyarakat daerah ini sangat tinggi terhadap timnas. Benar. Bukti sini ini kalau ada tanding rame nih. Rame ini full areanya. Dan yang menyedihkan lagi aku pernah Stadion Teladan ini baru aja direnovasi. Agarnya sudah peot. Mau diambil besi. Nah ini juga ulah raya besi itu untuk masyarakat jangan. Iya jangan. Kita jaga aset-aset kita, aset daerah, aset provinsi kita jaga. Kalau saya berbicara begini, itu teladan dari zaman dulu. Kalau ketua ingat, saya nonton timnas tahun 93. Iya. Waktu timnas kami masih SMA kelas 3 deh. Iya, masih SMA kita. Kelas 3. Timnas datang kemari ke Stadion Teladan melawan Sampdoria. Sampdoria benar. Itu heboh kali. Dari itu sampai penontonnya garis lapangan enggak penuh. Sudah tidak ada tempat lagi space untuk menonton pemirsa. Itulah waktu. Zaman itu gubernurnya Raja Inas Siregar. Akan renovasi, tapi nyatanya nggak ada. Nggak ada. Dan ini baru renovasi. Ya. Tadi bertaraf sampai sama ini. Internasional. Cantik, bagus. Janganlah ditaruh. Ini stadion ikon kebanggaan. Dirawat, dijaga. Jadi seiring selesai stadion JIS yang di Jakarta ya oleh gubernurnya Anies kemarin ya. Begitu juga dengan Pak Edi ya kemarin ya. Iya. Ini diselesaikan oleh Pak Riko Was. Iya. Stadion Teladan ya kan, Pak Wali Kota yang didulukan oleh Pak Bobi. Sebelumnya sekarang Gubsu. Iya, sekarang jadi gubernur. Janganlah, itu viral Pak. Iya. Yang besi hampir copot itu. Viral. Jadi kepada seluruh warga juga kita imbau, kita jagalah semua ya aset-aset kita karena yang membangunnya ini pakai uang pajak kita. Uang kita juga. Uang rakyat. Jadi harus kita jaga sama-sama. Karena kalau tidak ya kita juga yang dirugikan nanti. Keluar anggaran lagi untuk membangunnya. Belum akan diperbaiki. Benar. Jadi hilang keindahannya yang dari tahun 93 Anda bayangkan. Iya. Sampai tahun 2006 berapa lama? Bayangkanlah Puluhan tahun untuk menunggunya. Jadi begitu sudah dibangun ini tugas kita bersama untuk menjaga. Dan yang pernah datang itu bukan kaleng-kaleng. Iya. Ada harta. Harimau ataupun negara-negara mancanegara keluar. Iya benar. Datang dulu. Ada turnamen Malahalim dulu, Malahalim Cup ya. Di Stadion Teladan ya. Jadi historisnya panjang. Iya. Dan juga inovasi udah kita syukur jadi tempat home base spesial sepeda. Bahkan ini ya warga Sumut sendiri yang di perantauan sudah terngiang-ngiang juga saat nanti pulang mudik mungkin ingin cari susu. Ini ada susu Stadion Utama Sumatera Utara pemirsa. Lengkap ya dengan fasilitas sport centernya. Ini kalau apalagi di minggu pagi ya, minggu pagi sampai sore ini
penuh dengan aktivitas ya, ada ya, senam aerobik, semua diadakan oleh Pemprov ya, Sumatera Utara itu gratis, terbuka untuk umum ya. Di samping itu juga yang untuk berolahraga ya, aktivitas segala macam, keluarga, membawa keluarga, habis itu lengkap juga dengan kulinernya, Pak. Banyak juga. Supermarketnya pun ada, disediakan di dalam, semua itu ramai aktivitas di dalam. Jadi buat pemirsa yang di rantau kalau pulang kemari datang. Benar, di stadion idaman kita. Hari Minggu ya kan? Ini dibuka hari Minggu, dibuka untuk umum. Bisa olahraga, jogging santai. Dan sambil nanti habis jogging menikmati kuliner. Nanti kuliner lengkap. Jadi sekali lagi kami dari channel Hayang Podcast Anak Medan. Dirawatlah, jangan yang namanya tubuh rusak. Ini sarana olahraga jangan. Jadi kalau untuk infrastruktur sendiri pemirsa ini udah lengkap semua ya. Jadi sekarang mungkin lagi proses ini untuk penjejukannya ya di dalamnya. Untuk pohon-pohon rindangnya masih dalam proses mau tumbuh ya pemirsa ya. Jadi bisa kita bayangkan ini ya, di lingkungan sekitarnya nampak kemungkinan untuk 5 tahun lagi mungkin ini udah rimbun semua ya. Mungkin yang lahan kosong ini mungkin bisa jadikan tempat kuliner ya. Jadi banyak pohon-pohon tanaman keras ya, ada mahoni ya yang ditanam oleh pihak Pemprov ya ini untuk pendingin ya. Penghijauan juga. Penghijauan. Jadi sekaligus untuk greenhouse ya. Jadi supaya sejuk lah, nanti kita bayangkan sejuknya nanti lokasi sport center ini ya. Berbangga kita punya stadion. Bangga sekali ya, terutama saya juga bangga sekali kita. Utama Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Dan juga ya kan harus dirawat gitulah. Iya. Kan kita rusak karena ini ya kan. Jangan yang destruktif lah, konstruktif kita semuanya. Sangat menghimbau itu. Sangat menghimbau ya pemirsa. Masyarakat dan menghimbau juga untuk menyemarakan turnamen Asian Boys Championship ini. Jadi ini kan di tanggal 5 nih ya, tanggal 5 ya, karena sampai tanggal 13 nanti event ini berakhir ya pemirsa ya. Kemarin di tanggal 1 dia dibuka, di tanggal 13 Juni nanti ini akan berakhir ya. Kita saksikan nanti ya sama-sama ya. Mudah-mudahan Indonesia mengangkat trofi. Amin. Di stadion bisa mempertahankan gelar juaranya. Sumatera Utara. Akan jadi sejarah. Kita doakan ya semuanya. Bagi masyarakat Sumatera Utara. Dan semalam juga udah kita lihat kan tim senior yang menang lawan persahabatan lawan Oman 3-0 menang. Nah, mudah-mudahan besok timnas kita U19 menang juga. Dan saya yakin ini, aku yakin juga ini Pak, ini para timnas holik ya ini yang dari luar kota ini mungkin udah berdatangan menuju ya, karena di weekend ini ya untuk besok. Apalagi lawannya Vietnam. Bener. Musuh bebuyutan. Ini kalau saya lihat, karena kan posisinya ini dekat ke bandara Kuala Namu nih, stadion utama ini ya dari bandara. Di sekeliling ini kan banyak penginapan ya, hotel-hotel itu udah penuh semua. Ya, macam di wing atau segala macam itu udah penuh dengan fans timnas ya. Demi menyaksikan laga krusial besok ya. Iya besok ini antara Indonesia Vietnam ini. Ini sama-sama kuat ini. Begitu juga Vietnam ini, gencar mereka juga naturalisasi ya. Dengan makanya permainannya sungguh luar biasa ya. Vietnam terkenal dengan permainan agresivitas. Apa namanya? Pressing ketat. Tapi Coach Nova ini memang juga terkenal dengan motivasinya, ya kan? Karena pemain, ya kan? Dan sebagai mantan anak buah Sintayong, dia memang banyak menyerap dari gurunya ya. Sintayong. Ini tangan dingin Coach Nova. Luar biasa sekali Coach Nova. Kita harapkan bisa berbuah. Iya, manis. Tua di Sumatera Utara. Iya, membawa tua. Sekali lagi. Stadion utama ya. Kami dari tim Podcast Anak Medan. Channel Hayang Media mengucapkan untuk timnas selamat bertanding. Selamat bertanding, maju tak gentar. Maju terus berjuang untuk. Iya. Mental baja pada adik-adikku ya. Riba Sudi. Vietnam, ya kan? Dan untuk masyarakat, mari kita ramaikan turnamen Asian Boys Championship ini
yang venue utamanya di sini, final di sini juga. Finalnya di sini Final juga. semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara. Ya kan, jadi pokoknya top markotop lah. Stadionnya nyaman, Junjung sportivitas. aman, ya kan. Buatlah tamu-tamu kita itu merasa aman di sini. Merasa aman. Merasa bahwa Sumatera Utara memang is the best. Is the best. Jadi Wak, riba sude emang riba sude, tapi harus sportivitas. Jangan tunjukkan permainan Junjung tinggi, berkelas. Lapangan membuktikan nanti ya, di mana racikan tangan dingin Coach Nova ini ya, di timnas kita ya. Terkenal dan U17 saja dibawa sampai Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi mudah-mudahan juga U19 bisa tampil di Piala Dunia. Bisa tampil di Piala Dunia. Amin. Kita doakan bersama yang bisa. Bisa juara di Sumatera. Amin ya rabbal alamin. Tanah Deli. Tanah Deli. Ini Tanah Deli di Sultanan nih. Tanah Deli, Tanah Keramat. Tanah Kesultanan. Tanah Kesultanan. Iya. Semoga bisa juara. Dan untuk penggemar atau pemirsa podcast ini kami udah ya. Udah. Syuting di. Udah kita penuhi ya. Mungkin lain kali kami Stadion Teladan. Iya. Sebenarnya permintaannya udah hampir dari setahun yang lalu. Udah lama ya. Memang kita menunggu momennya seperti inilah. Untuk menampilkan. Kita menunjuk Sumut sebagai tuan rumah. Amin. Jadi syukur alhamdulillah juga dengan adanya turnamen ini juga membantu para UKM. UMKM. Dan kita saksikan ya sekitarnya banyak ya jersey ya. Menjual jersey. Wow, untuk timnas ya. Makanan. Dan tadi juga kita lihat ya, nanti kita lihat sendiri itu di depan kita itu para timnas holik ya, ini membeli jersey. Yang masuk. Iya, demi untuk esok ya. Pada membeli jersey ya. Ini untuk mendukung timnas ini. Iya, jadi sekali lagi semangat untuk bermuda, maju terus, pantang menyerah. Kami dari tim podcast Medan 1000% mendukung, ya kan? 1000% untuk kemenangan lawan Vietnam besok. Apapun ceritanya, tetap riba juga Garuda di dadaku. Timnas kita Garuda di dadaku. Ya, kita berharap yang terbaik. Timnas bisa jadi juara di Tanah Deli. Ya kan? Tanah Deli. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa untuk apakah episode kali ini cukup sekian. Karena kita sebenarnya ingin memperkenalkan stadion ini. Inilah dia. Inilah langsung Stadion Utama Sumatera Utara ya. Baru saya. Jadi kami terima kasih. Dukung terus channel Hayya. Iya benar saya. Melalui subscribe, tonton, komen, dan share. Sehingga kami bisa terus berkembang. Ya, itu pemirsa ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.